Bab 2861, Bulu Api. Di dalam gua, Yuki, Huofeng dan Yu Jiameng saling berpelukan. Mereka bertiga sudah kelelahan saat ini. Mereka dikejar oleh Gao Qisheng selama beberapa hari terakhir. Mereka bertiga kelelahan dan hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Sekarang mereka bertiga lapar dan kedinginan, dan tunggangan mereka sudah lama hilang. Saudari Yuki, kita harus segera bangun dan bergegas. Kurasa orang itu akan segera datang. Huofeng berkata dengan lemah pada Yuki. Fire Phoenix, aku benar-benar tidak kuat lagi untuk berlari. Aku ingin tidur. Mata Yuki terus menatap. Yuki, kamu tidak bisa tidur, tunggu sebentar. Yu Jiameng dengan cepat mengguncang Yuki dan berkata. Tapi mata Yuki tidak patuh sama sekali dan tertutup rapat. Yuki. Melihat ini, Yu Jiameng buru-buru mengguncang Yuki, tapi Yuki tidak bereaksi sama sekali. Huofeng, cepat lihat, ada apa dengan Yuki? Yu Jiameng berkata dengan tergesa-gesa. Setelah melihat ini, Huofeng buru-buru menyelidiki kedatangan Yuki. Tetapi setelah penyelidikan ini, Huofeng tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Gawat, nafas suster Yuki lemah, dan jiwa kehidupan di tubuhnya mulai menghilang. Huofeng terkejut dan berkata, "Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?" Yu Jiameng tidak mengerti mengapa Yuki tiba-tiba menjadi seperti ini padahal dia tidak terluka. Saudari Yuki adalah roh api. Dia telah berlarian di tempat yang sangat dingin ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Sekarang udara dingin telah memasuki tubuhnya, itu bertentangan dengan dia. Tubuh roh api, jadi dia menjadi seperti ini. Huofeng menjelaskan. Apa yang harus kita lakukan? Yu Jiameng bertanya dengan cemas. Selama ini, mereka bertiga sudah seperti saudara kandung. Melihat Yuki seperti ini, Yu Jiameng merasa sangat tertekan. Aku tidak bisa menahannya. Kekuatan spiritualku tidak cukup saat ini. Jika ada bola api, aku mungkin bisa mencegah jiwa suster Yuki menyebar. Huofeng mengerutkan kening dan berkata. Tapi di mana membuat api di tempat yang sangat dingin ini? Dan jika mereka menyalakan apinya, Gao Qisheng akan segera mengejar mereka, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Tepat ketika Huofeng dan Yu Jiameng sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara di luar gua. Mereka berdua tahu bahwa Gao Qisheng pasti memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Huofeng, orang mesum besar itu mengejarku lagi, apa yang harus kita lakukan? Yu Jiameng panik. Sekarang Yuki tidak sadarkan diri, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Huofeng melihat sekeliling gua, lalu dengan lembut menempelkan telapak tangannya ke dinding batu gua. Api perlahan naik dari tubuh api Phoenix. Telapak tangannya menukik ke dalam dinding batu, dan tak lama kemudian dinding batu itu mulai mencair. Dinding batu ini bukanlah batu, melainkan lapisan es yang tebal. Sister Jiameng, cepat masukkan Sister Yuki. Setelah Huofeng melelehkan dinding batu untuk membuat lubang besar, dia meminta Yu Jiameng untuk memasukkan Yuki. Segera setelah itu, sepasang sayap terbentang dari belakang burung Phoenix api, dan sayap itu memancarkan cahaya merah. Huofeng buru-buru mencabut sehelai bulu dan meletakkannya di tubuh Yuki, lalu menutupi Yuki dengan es dan salju. Cuaca yang sangat dingin dengan cepat membekukan Yuki di dalam. Dari luar, mustahil untuk mengetahui bahwa ada orang di dalam tembok batu ini. Kuharap bulu apiku bisa menyelamatkan nyawa suster Yuki. Huofeng melirik Yuki, lalu berlari keluar gua bersama Yu Jiameng. Keduanya ingin menarik Gao Qisheng dan yang lainnya ke tempat lain. Setelah Huofeng dan Yu Jiameng melarikan diri dari gua, Gao Qisheng menemukan mereka tidak jauh. Sial, kalau kamu mau kabur, cepat kejar aku. Gao Qisheng dan anak buahnya dengan cepat mengejar Huofeng dan Yu Jiameng. Dan Yu Jiameng dan Huofeng saling mendukung, dan kecepatan melarikan diri mereka menjadi semakin lambat. Bab 2862, diambil. Huofeng, larilah sendiri, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Kekuatan fisik Yu Jiameng telah sangat terkuras. Kekuatannya awalnya rendah, setelah konsumsi yang lama, semua energi spiritual di tubuhnya telah habis. Saudari Jiameng, dengan kegigihan. Phoenix api menarik Yu Jiameng. Tinggalkan aku sendiri. Jika ini terus berlanjut, tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri. Jika kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia sekuler, beritahu ayahku dan katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkanku. Yu Jiameng mendorong Huofeng dan membiarkan Huofeng melarikan diri sendiri. Saudari Jiameng, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Huofeng ingin menggendong Yu Jiameng di punggungnya. Tapi saat ini, Gao Qisheng sudah memimpin anak buahnya untuk mengejar mereka, langsung mengepung mereka berdua. HMPH, kulihat kamu masih melarikan diri. Sudah kubilang tidak ada orang di sini yang bisa lepas dari genggamanku. Gao Qisheng memandang Huofeng dan Yu Jiameng dan berkata sambil tersenyum. Sudah kubilang, jika kamu menyentuh kami, kamu akan menyesalinya. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Huofeng menatap Gao Qisheng dengan tajam dan berkata. Hahaha, Tuan. Aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang, dan kalian berdua akan menjadi budakku. Gao Qisheng tersenyum,
dia tidak menyangka Huo Feng akan menyukai gigitan ini dan mulai bermain peran, begitu juga dengan masternya. Gao Qisheng tidak tahu bahwa burung Phoenix api adalah binatang dewa. Mendengar kata-kata Gao Qisheng, Huo Feng dan Yu Jiameng saling berpandangan, lalu berkata, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Huo Feng dan Yu Jiameng tiba-tiba meledak dan mulai menghancurkan diri sendiri. Mau mati? Tidak semudah itu. Gao Qisheng melambaikan tangannya, dan keluarga Gao segera melangkah maju dan langsung mengendalikan Huo Feng dan Yu Jiameng, bahkan jika mereka ingin meledakkan diri, mereka tidak bisa. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika Huo Feng dan yang lainnya ingin menghancurkan diri sendiri, itu hanyalah sebuah kemewahan. Katakan, di mana gadis lainnya? Gao Qisheng bertanya pada Huo Feng dan Yu Jiameng. Tapi tak satu pun dari mereka berbicara sama sekali, menatap Gao Qisheng dengan tajam. Tuan muda kedua, saya kira yang lainnya masih di dalam gua, kan? Kata seorang anggota keluarga Gao. Pergi dan cari. Gao Qisheng meminta anak buahnya untuk mencari. Namun, orang-orang ini lama mencari di gua dan tidak melihat Yuki. Saudaraku, mungkin gadis itu sudah lama melarikan diri. Dua wanita cukup untuk kamu ajak bermain. Ayo cepat kembali, kalau tidak kakak akan marah. Gao Qiji mendesak Gao Qisheng. Oke, ayo kembali, tapi setelah kita kembali, jangan bicara omong kosong dengan kakak, tahu? Gao Qisheng memperingatkan Gao Qiji. Tahu. Gao Qiji mengangguk tak berdaya. Segera, Gao Qisheng pergi bersama Huo Feng dan Yu Jiameng yang ditangkap. Tidak lama setelah Gao Qisheng dan yang lainnya pergi, seorang pria berjubah hitam lewat. Ketika dia melewati pintu masuk gua, sosoknya jelas berhenti. Kemudian tubuh itu melesat pergi dan memasuki gua. Setelah melihat sekeliling, pria berjubah hitam melihat ke tempat beku di mana Yuki membeku, melambaikan telapak tangannya, dan dua api langsung menyala. Tempat beku itu mulai mencair, dan Yuki terlihat. Bulu api, ada bulu binatang suci di sini. Pria berjubah hitam menyingkirkan bulu api dan kemudian menjelajahi tubuh Yuki. Masih hidup, tubuh roh api adalah tubuh yang langka. Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku, Tuhan membantuku. Pria berjubah hitam itu tertawa. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam langsung mengambil Yuki, lalu dengan cepat menghilang. Setelah pria berjubah hitam pergi, ketenangan kembali ke dalam gua, dan lubang yang dalam perlahan membeku lagi karena angin dan salju. Sepertinya belum ada seorang pun yang pernah ke sini. Angin dan salju masih menderu-deru. Bab 2863, Nafas Akrab. Tuan Dev, menurut kecepatan kita saat ini, kita dapat mencapai suku kita dalam 3 hari. Tapi dalam perjalanannya, yang terbaik adalah tidak bertemu siapapun, apalagi siapapun dari keluarga Gao, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Wagong mengikuti Dev dan berkata. Setelah istirahat malam, Dev dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka untungnya. Mereka semua adalah biksu, jadi cuaca dingin yang parah, angin dan salju bukanlah halangan bagi mereka. Kami mencoba memilih tempat-tempat terpencil untuk dikunjungi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dev juga tahu bahwa banyak orang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Jika mereka bertemu musuh, itu akan menjadi masalah. Segera, Dev dan yang lainnya melewati sebuah gua, dan disinilah Yuki dan mereka bertiga bersembunyi kemarin. Saat dia melewati gua, Dev tiba-tiba berhenti dan melihat ke gua dengan bingung. Dev, ada apa? Liu Ruyan melihat ini dan bertanya dengan cepat. Dev tidak berbicara, tapi sedikit mengernyit dan berjalan perlahan menuju gua. Yang lain melihat ini dan segera mengikuti. Ketika saya masuk ke dalam gua, saya menemukan bahwa gua itu kosong, tidak ada apa-apa. Tuan Dev, apa yang Anda cari? Watan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baunya sangat familiar, mereka pernah tinggal di sini sebelumnya. Dev memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Siapa? Siapa yang tinggal di sini? Liu Ruyan bertanya. Dev tidak berbicara, dia dengan lembut memegang tangannya di dinding batu, merasakan aroma familiar yang sudah lama tidak dia lihat. Tanpa disadari, air mata Dev benar-benar mengalir. Setelah tiba di alam surgawi, Dev tidak pernah menyerah mencari Yuki dan yang lainnya. Namun dunia surga dan manusia begitu luas sehingga menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun kini, Dev merasakan nafas Yuki dan Phoenix api untuk pertama kalinya. Dia begitu familiar dengan aura mereka berdua. Melihat Dev seperti itu, Liu Ruyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dengan lembut melangkah maju untuk menyeka air mata Dev dan berkata, Dev, apakah kamu membicarakan gadis-gadis itu? Liu Ruyan tahu bahwa Dev dan pacarnya juga berada di dunia manusia, tetapi mereka terpisah dan tidak dapat ditemukan. Dev telah memberitahu Liu Ruyan bahwa mereka berdua sudah menikah, jadi tidak ada yang disembunyikan. Tapi Liu Ruyan tidak peduli sama sekali, tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Dev, dia akan senang jika dia bisa menjadi salah satu dari mereka. Dev, karena kamu bisa merasakan aura mereka di sini, itu membuktikan bahwa mereka tidak akan lama jauh dari sini. Mungkin kalau kita mencarinya, kita bisa menemukannya.
Liu Ruyan menghibur Dev. Saat ini, semua orang di samping sedang bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Dev menangis, dan mereka bahkan lebih tidak mengerti mengapa Liu Ruyan meminta Dev untuk menemukan gadis-gadis itu. Watan tahu bahwa hubungan antara Dev dan Liu Ruyan sungguh tidak biasa, dan keduanya pastilah sepasang kekasih. Bagaimana mungkin ada kekasih yang masih menginginkan suaminya mencari gadis lain? 3 pencuri hantu. Teriak Dev. Tuan Dev, apa perintah Anda? 3 pencuri hantu dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Kalian bertiga, cepat cari di sekitar untuk melihat apakah kalian dapat menemukan beberapa gadis. Jika kalian menemukannya, tanyakan nama mereka dan segera laporkan padaku. Dev berkata cepat. Dimengerti, 3 pencuri hantu menerima perintah dan segera pergi. Dev tinggal di dalam gua sebentar lalu pergi. Dia tahu bahwa tinggal di dalam gua bukanlah suatu pilihan. Dia masih perlu menemukan harta karun itu. Yuki, Huofeng, kamu di mana? Jangan dalam bahaya. Dev berdoa dalam hati, berdoa agar Yuki dan Huofeng tidak dalam bahaya. Namun kali ini saya merasakan nafas 2 orang di dalam gua, yang membuktikan bahwa mereka masih hidup dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Bab 2864, sengaja merugikan kita. Dev dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi 3 pencuri hantu tidak dapat menemukan Yuki atau yang lainnya untuk waktu yang lama. Dev hanya bisa memilih untuk beristirahat dan menunggu kabar tentang 3 pencuri hantu. Lagi pula, bepergian di lingkungan yang keras menghabiskan banyak energi spiritual. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya hendak beristirahat, tiba-tiba sesosok tubuh tidak jauh dari sana berlari ke arah mereka dengan panik. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengerutkan kening dan kemudian memasang postur bertahan. Ini adalah orang pertama yang mereka temui setelah memasuki Far North Wagong memilih rute yang sangat tersembunyi, tapi dia tidak menyangka akan bertemu siapapun. Segera, sosok itu semakin dekat, dan kemudian Dev dan yang lainnya melihat ada seekor binatang buas yang mengejar di belakang pria itu. Binatang itu sangat besar, ditutupi bulu putih, dan setiap langkah yang diambilnya dapat menjatuhkan beberapa pemecah es ke tanah. Semuanya, hati-hati, ini monster beruang es. Wagong berkata cepat. Saat ini, sosok itu sudah mendekat. Setelah melihat Dev dan yang lainnya, dia tiba-tiba merasa senang dan berkata, saudaraku, tolong, bantu aku. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah Yuan Bao yang membeli peta harta karun dari Wat dan menyapanya. Tubuh besar Yuan Bao saat ini tertutup angin dan embun beku, dan dia terus meminta bantuan dari Dev. Yuan Bao berada di alam fusion tingkat kelima, dan monster beruang es di belakangnya juga berada di alam fusion tingkat kelima. Meskipun mereka memiliki tingkat budidaya yang sama, kekuatan monster sebenarnya umumnya lebih kuat. Selain itu, ujung utara ini adalah wilayah monster beruang es, jadi Yuan Bao tidak punya pilihan selain melarikan diri. Orang ini sangat jahat, dia memikat monster beruang es itu ke arah kita. Saat Watan melihat ini, dia langsung berkata dengan marah. Kalian pasti tahu kalau monster beruang es tingkat kelima dari Fusion Realm ini, diperkirakan akan sulit bagi mereka untuk menghadapinya bersama-sama. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang kuat, dan tidak ada yang berada di atas level kelima dari alam fusion. Saudaraku, bantu aku, bantu aku. Setelah berlari di depan Dev, Yuan Bao berkata dengan terengah-engah. Kalian, bahkan di alam fusion tingkat kelima, kamu tidak bisa mengalahkan monster beruang es itu. Sekarang kamu datang ke sini dan biarkan kami, yang tidak sekuat kamu, menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak sengaja mencoba menyakiti kami? Watan berteriak pada Yuan Bao dengan sangat tidak puas. Yuan Bao tersipu, lalu melihat ke arah Dev dan yang lainnya, dan menemukan bahwa mereka semua berada di alam fusion tingkat kedua atau ketiga, dan tidak ada yang melampaui dia. Maaf, aku akan memancing monster beruang es itu pergi sekarang. Yuan Bao meminta maaf, lalu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, menyapu angin dan salju, lalu berlari ke arah lain. Saudara Yuan, mundurlah. Kamu bukan tandingan monster beruang es ini. Cepat atau lambat kamu akan dimakan. Terserah aku untuk menghadapinya. Dev memanggil Yuan Bao. Kamu, Yuan Bao tampak bingung. Bagaimana Dev, yang berada di alam fusion tingkat kedua, bisa mengalahkan monster beruang es di alam fusion tingkat kelima? Dan jauh di utara ini, monster beruang es masih memiliki bonus kekuatan, dan Dev bukanlah tandingannya. Saudaraku, aku menghargai kebaikanmu, tapi dengan kekuatanmu, aku khawatir monster beruang es itu bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Kalian harus segera lari menyelamatkan nyawa kalian. Kata Yuan Bao dan lari. Tapi setelah berlari 2 langkah, dengan raungan monster beruang es, seluruh tubuhnya langsung berlari menuju Yuan Bao. Yuan Bao langsung terkejut, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan, mencoba memblokir serangan monster beruang es itu. Tapi tubuh besar monster beruang es, ditambah dengan embun beku yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, menyelimuti Yuan Bao tidak bisa menghentikannya selama ini. Pada saat kritis ini, Dev tiba-tiba muncul dan mendorong Yuan Bao ke samping. Dan dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dengan satu tangan, dan cahaya pedang yang terang tiba-tiba meledak. Memotong.
Dev berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga itu mekar dengan cahaya tak berujung, dan langit langsung bersinar. Bab 2865, persis sama. Gemuruh. Cahaya pedang di seluruh langit menari dengan liar, mengong ke arah monster beruang es. Ketika monster beruang es melihat ini, ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, semburan angin dan embun beku naik dari tubuhnya, dan bergegas menuju cahaya pedang. Yuan Bao melihat pedang Dev dan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, yang hanya berada di alam fusion tingkat kedua, benar-benar bisa melepaskan pedang sekuat itu. Bahkan Watan dan yang lainnya pun kaget saat melihatnya, lagi pula mereka belum pernah melihat kekuatan sebenarnya Dev. Tepat ketika monster beruang es itu berlari menuju cahaya pedang di langit, kerucut es tiba-tiba keluar dari tubuhnya, kerucut es ini seperti peluru, bergegas menuju Dev. Dengan jentikan pergelangan tangan Dev, pemecah es itu langsung berubah menjadi bubuk dan tersebar seperti kepingan salju. Ketika monster beruang es melihat ini, dia berhenti dalam sekejap saat dia bergegas ke depan, lalu berbalik dan lari. Monster beruang es ini sepertinya merasakan bahayanya, dan ia tahu bahwa orang di depannya tidak semudah itu untuk dihadapi. Masih ingin lari? Dev tersenyum dingin dan melompat. Pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan ke bawah, dan cahaya pedang yang terang ditembakkan. Monster beruang es itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan terbelah dua oleh cahaya pedang tajam dalam sekejap. Kemudian Dev melambaikan tangannya, dan pil binatang yang penuh energi spiritual jatuh ke tangan Dev. Melihat monster beruang es yang terbelah dua dengan pedang, semua orang tercengang. Terutama Yuan Bao yang masih belum bangun dari keterkejutannya. Ayo pergi. Dev mengatakan sesuatu pada toples itu, lalu berjalan ke depan. Setelah mengambil beberapa langkah, Yuan Bao bangun dan buru-buru mengejarnya. Tuan Dev, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Yuan Bao berteriak keras. Apakah kamu punya yang lain? Dev bertanya. Tuan Dev, Anda juga mencari harta karun, kan? Kita bisa pergi bersama. Sudah kubilang, meskipun kamu memiliki peta harta karun, kamu tidak dapat menemukan harta karun itu. Diperlukan kunci khusus untuk membuka harta karun itu. Jika kamu tidak memiliki kuncinya, kamu tidak bisa masuk ke dalam harta karun itu sama sekali. Yuan Bao berbisik pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Yuan Bao benar-benar tahu bahwa harta karun itu membutuhkan kunci untuk membukanya. Oh, jadi kamu punya dukun untuk membuka harta karun itu? Dev bertanya dengan berpura-pura penasaran. Tentu saja, jika saya tidak memiliki kuncinya, saya tidak akan mencari harta karun itu. Kata Yuan Bao sambil mengeluarkan plakat giok dari tangannya. Saya melihat tablet giok ini sangat lengkap, dan persis sama dengan tablet giok di tangan Dev. Ini seperti diukir dari cetakan. Melihat plakat giok di tangan Yuan Bao, Dev benar-benar tercengang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dev melihat ke arah toples ubin, berharap toples ubin tersebut dapat menjelaskan kepadanya mengapa Yuan Bao juga memiliki tablet giok di tangannya. Wachang juga bingung saat ini dan menggelengkan kepalanya ke arah Dev, sepertinya Wachang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Yuan, apakah tanda giok milikmu ini adalah kunci harta karun itu? Dev bertanya pura-pura tidak mempercayainya. Tentu saja, tanpa benda ini, meskipun harta karun itu ditemukan, mustahil untuk membukanya. Yuan Bao berkata dengan pasti. Lalu dari mana kamu mendapatkan barang ini? Dev terus bertanya. Aku tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, kamu hanya perlu tahu bahwa tanpa aku, kamu tidak akan bisa masuk bahkan jika kamu menemukan harta karun itu. Yuan Bao sepertinya sedikit waspada terhadap Dev, jadi dia tidak mengatakan asal-usul plakat giok itu. Kalau begitu bolehkah aku melihatnya? Dev bertanya. Oke, Yuan Bao menyerahkan token giok itu kepada Dev tanpa ragu-ragu. Dev memegang token giok tersebut, dan seberkas kesadaran ilahi langsung memasuki token giok tersebut. Setelah beberapa saat, Dev mengembalikan token giok tersebut kepada Yuan Bao. Walaupun tablet giok ini sama persis dengan milik Dev, namun tetap terdapat perbedaan karena tidak ada energi jahat di dalam tablet giok ini. Bab 2866, Fragmen Jiwa Es. Bagaimana? Apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Yuan Bao memandang Dev penuh harap dan bertanya. Maaf, aku tidak mencari harta karun apapun, jadi aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Tetapi jika kamu memiliki benda ini di tanganmu, yang terbaik adalah jangan menunjukkannya dengan mudah kepada orang lain, jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Yuan Bao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mengambil semua kunci harta karun itu, tetapi Dev masih tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Dev mengambil toples dan yang lainnya lalu pergi, sementara Yuan Bao berdiri dengan tenang, sedikit mengernyit. Pria yang aneh. Setelah Yuan Bao selesai berbicara, dia juga pergi. Alasan mengapa Dev tidak setuju untuk bekerja sama dengan Yuan Bao adalah karena dia tidak tahu seperti apa Yuan Bao di dunia surga dan manusia. Dev tidak akan mudah mempercayai orang asing. Terlebih lagi, hal terpenting bagi Dev saat ini bukanlah menemukan harta karun itu. Dia ingin pergi ke klan-klan pemurnian tubuh kuno terlebih dahulu.
Sekarang Dev tidak tahu apa-apa tentang harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno. Jika dia gegabah menggali untuk harta karun, faktor risikonya akan sangat tinggi. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya berbaris, pencuri terhebat dari 3 pencuri hantu di kekosongan berteriak minta tolong. Tuan Dev, datang dan selamatkan kami. Ketika Dev mendengar ini, alisnya langsung berkerut. Kamu duluan, aku akan pergi melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan langsung menghilang. Mengikuti arah slip giok transmisi suara, Dev pergi dengan cepat. 3 pencuri hantu dikirim oleh Dev untuk mencari Yuki dan yang lainnya, dan mereka tidak terlalu jauh dari Dev dan yang lainnya. Segera, Dev menemukan ketiga orang itu. Saat ini, masing-masing dari 3 pahlawan pencuri pantom terlihat sangat jelek, dan mereka jelas terluka. Di depan mereka, seorang gadis yang mengenakan mantel kulit beruang putih sedang memegang pedang panjang dan menatap mereka dengan dingin. Masih ada noda darah merah cerah di pedang panjang itu, yang sudah membeku saat ini. Apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Dev, Anda meminta kami untuk mencari 3 gadis, dan kami bertiga mencari kemana-mana. Namun, ketika kami melihat gadis ini di sini, kami berencana untuk melangkah maju dan menginterogasinya untuk mengetahui apakah dialah orang yang Anda cari. Tapi orang ini tidak masuk akal dan langsung menyerang kami bertiga. Kami bertiga tidak kalah, kami disakiti olehnya, dan dia ingin membunuh kami. Daji berkata dengan ekspresi sedih. Dev memandang gadis itu dengan dingin. Dia berada di alam fusion tingkat kelima. Sungguh bagus memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang orang-orangku? Sepertinya mereka tidak memprovokasi kamu, kan? Dev bertanya pada gadis itu dengan tatapan muram. Berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu di sini untuk mencari pecahan jiwa es. Tapi aku menemukan pecahan jiwa es ini terlebih dahulu. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membawanya pergi. Gadis itu mengarahkan pedangnya ke arah Dev. Kamu hanya berada di alam fusion tingkat kedua. Jika kamu bergabung, kamu tidak akan menjadi lawan saya. Saya menyarankan kamu untuk segera pergi dari sini. Gadis itu memancarkan semburan niat membunuh, seolah dia ingin mengandalkan aura di tubuhnya untuk membuat Dev dan yang lainnya takut untuk mundur. Ketiga pahlawan pencuri pantom tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika mereka merasakan aura ini, tetapi Dev tampak acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali. Adapun aura gadis itu, Dev tidak merasakan tekanan sama sekali. Dan ketika gadis itu melihat bahwa Dev Ping tidak peduli dengan penindasan auranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seorang biksu yang berada di alam fusion tingkat kedua, tetapi bisa tenang di bawah tekanan auranya sendiri, yang membuktikan bahwa kekuatan Dev pasti tinggi, mungkin Dev menyembunyikan alamnya sendiri. Fragmen jiwa es, Dev tertegun, tetapi kemudian menjelaskan, saya pikir Anda salah paham. Kami tidak tahu tentang fragmen jiwa es. Kami di sini hanya untuk mencari seseorang. Dan kamu terluka parah sekarang, jadi jangan tunggu lagi. Jika kamu tidak mendapat perawatan sekarang, kamu mungkin tidak akan hidup lama. Bab 2867, saya dapat membantu Anda. Dev sudah bisa merasakannya dari nafas gadis itu terluka parah dan dia hanya bertahan. Saat Dev selesai berbicara, wajah gadis itu berubah, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Saat darah muncrat, gadis itu terjatuh ke belakang. Ketika Dev melihat ini, dia segera melangkah maju untuk mendukung gadis itu, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa dia sedang berbaring di pelukan Dev, dia segera bangkit dan menjauhkan diri dari Dev. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Gadis itu tampak panik. Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, kamu pasti sudah lama mati di sini. Dev berkata tanpa daya. Gadis itu memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia jauh lebih baik, tetapi dia masih memandang Dev dengan hati-hati dan berkata, mengapa kamu menyelamatkan saya? Kami tidak mengenal satu sama lain sama sekali, dan selain itu, saya menyakiti bangsamu. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, aku tidak akan bisa memberitahumu alamat pecahan jiwa es. Menyerah saja. Memang benar seekor anjing menggigit Ludongbin dan tidak mengenali hati yang baik, Dev mencibir, lalu memandang ketiga monster pencuri itu, ayo pergi dan abaikan orang gila ini. Dev hendak pergi bersama 3 pencuri hantu melihat punggung Dev, gadis itu tiba-tiba memanggil Dev, tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku tidak tahu apa itu pecahan jiwa es, dan aku tidak berhasil melawanmu. Kamu tidak ingin itu berakhir. Dev tampak marah. Maaf, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku. Gadis itu tampak malu kali ini. Sama-sama, tapi jangan membalasku, kata Dev dengan marah, dan hendak pergi bersama 3 pencuri hantu. Namun gadis itu kemudian menyusul dan menghentikan Dev. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Dev marah. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengumpulkan pecahan jiwa es. Gadis itu bertanya, mengapa aku harus membantumu? Apakah kita saling mengenal? Kamu menyakiti bangsaku, dan ada baiknya aku tidak menimbulkan masalah bagimu. Kamu masih ingin aku membantumu? Dev berkata dengan dingin. Aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia.
Ketika saatnya tiba untuk mendapatkan pecahan jiwa es, aku bisa memberimu setengahnya. Bahkan setengah dari pecahan jiwa es akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Gadis itu berkata dengan cepat. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik. Jadi dia bertanya, apa pecahan jiwa es ini? Mengapa begitu kuat? Gadis itu memandang ke arah Dev, dan dia tidak terlihat berpura-pura, tampaknya Dev benar-benar tidak tahu apa itu pecahan jiwa es. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa pecahan jiwa es ini adalah harta karun. Tempat yang sangat dingin ini juga disebabkan oleh pecahan jiwa es ini. Gadis itu berkata pada Dev. Karena benda ini adalah harta karun, mengapa kamu ingin aku membantumu mendapatkannya? Tidak bisakah kamu mendapatkannya sendiri? Dev berkata dengan ragu. Ada monster-monster yang menjaga pecahan jiwa es ini. Aku bukan tandingannya sama sekali. Lukaku disebabkan oleh monster-monster itu. Gadis itu mengatakannya dengan jujur. Kamu bukan tandinganku. Aku, seorang biksu muda dari alam fusion tingkat kedua, bahkan tidak bisa mengalahkan monster itu, jadi percuma saja kamu mencariku. Dev menggelengkan kepalanya. Kamu tidak harus rendah hati. Kekuatanmu pasti lebih baik dariku. Kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Jangan kira aku tidak tahu. Jika kamu hanya berada di alam fusion tingkat kedua, kamu tidak akan mampu menahan tekanan auraku. Dan ketiga orang ini berada pada level yang lebih tinggi darimu, tapi mereka adalah bawahanmu dan sangat menghormatimu. Bagaimana ini mungkin? Kamu harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, kekuatan adalah yang paling dihormati. Gadis itu menganalisis setiap item satu persatu. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, analisis Anda bagus, saya dapat membantu Anda mendapatkannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah tiga pencuri hantu, kalian tunggu di sini, yang lain akan segera datang. Bab 2868, Ular. Saya mengerti, Tuan Dev. Tiga pencuri hantu mengangguk. Kemudian Dev mengikuti gadis itu menuju tempat pecahan jiwa es itu berada. Dari mana asalmu? Mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatan wilayahmu? Apa yang kamu lakukan di tempat dingin di ujung utara ini? Sepanjang jalan, gadis itu terus menanyakan berbagai pertanyaan kepada Dev, tetapi Dev tidak membuka mulutnya sama sekali. Tidak peduli bagaimana gadis itu bertanya, Dev tidak mau mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak mengenal gadis itu, jadi Dev tidak perlu menceritakan semua detailnya. Ketika gadis itu melihat Dev diam, dia menutup mulutnya. Tak lama kemudian, kedua orang itu sampai di depan sebuah bukit yang tertutup es dan salju. Tepat di depan, kamu bisa melihatnya dari sini. Gadis itu menunjuk ke depan. Dev melihat ke arah jari gadis itu dan menemukan bahwa memang ada sebidang tanah yang berbeda dari salju. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah pecahan yang bersinar dengan cahaya putih, dan ada kabut yang mengelilinginya. Pecahan. Dan dari pecahan ini, sejumlah besar energi spiritual terus mengelilingi pecahan tersebut, membentuk pusaran energi spiritual. Kalau begitu ayo pergi ke sana, kan? Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa, dan tidak ada monster yang menjaganya, jadi dia berkata kepada gadis itu. Tidak, ada ular es yang bercokol di sini. Jika kita pergi ke sana seperti ini, kita pasti akan diserang. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan mengambilnya. Dev meminta gadis itu untuk menunggu, lalu dia berjalan menuju pecahan jiwa es. Namun setelah mengambil dua langkah, tanah tiba-tiba berguncang, lalu seekor ular putih raksasa berlari keluar dari es bawah tanah. Ular raksasa itu bersisik putih, mengeluarkan huruf-huruf, dan mengeluarkan nafas dingin. Di atas kepala ular raksasa itu terlihat dua buah tanduk yang hanya berukuran belasan sentimeter. Ternyata itu bukanlah ular biasa, melainkan ular naga. Desis, desis. Ular naga itu menghadap Dev dan terus mengeluarkan suara, sepertinya menghalangi Dev untuk mendekati pecahan jiwa es. Dev melihat ke arah ular naga, ia berada di alam fusi tingkat kelima. Kekuatannya hampir sama dengan monster beruang es, jadi Dev tidak perlu takut sama sekali. Aku akan melawan ular itu nanti, dan kamu ambil pecahan jiwa esnya. Dev berkata pada gadis itu. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil pecahan jiwa es dan melarikan diri? Gadis itu memandang Dev dengan heran dan bertanya. Jangan takut. Karena siapapun yang berani mempermainkanku akan diutus menemui Raja Neraka. Jadi jika kamu berani mempermainkanku, kamu juga akan mati. Dev berkata dengan ringan. Tetapi ketika gadis itu mendengar kata-kata ini, dia sangat terkejut. Sebelum gadis itu bisa berkata apa-apa, Dev melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya dan langsung menuju ke arah ular itu. Setelah merasakan serangan Dev, ular naga itu tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan membuka mulutnya yang berdarah. Tepat ketika Dev mendekat, ular naga itu tiba-tiba menyemburkan aliran kabut putih. Kabut putih ini terbentuk dari kondensasi udara dingin, hanya pada suhu yang sangat rendah dapat membekukan segalanya. Kabut dingin ini bahkan membekukan udara, dan seluruh ruangan mulai terdistorsi. Tubuh Dev memasuki kabut putih dan langsung membeku di udara, seperti patung es. Ketika gadis itu melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa Dev begitu rentan di depan ular itu hingga dia membeku.
Ular itu memuntahkan surat itu, meraung, dan dengan cepat bergegas menuju Dev, berniat menelan Dev dalam satu gigitan. Gadis itu ingin menyelamatkan Dev, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Dev dimakan ular itu. Tetapi ketika ular naga itu tiba di depan Dev, yang telah membeku, tiba-tiba lampu merah menyala di dadanya, dan kemudian nyala api yang sangat panas menyala, mencairkan es dalam sekejap. Kemudian Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas ular naga yang bergegas itu. Cahaya pedang yang tajam langsung memotong tubuh ular itu, langsung memotong luka, dan darah terus mewarnai tanah menjadi merah. Bab 2869, Wanita Tertua dari Keluarga Gao. Ular naga itu kesakitan dan terus mengaum, tapi sudah ada sedikit ketakutan di matanya. Dev memanfaatkan situasi ini, mengayunkan pedangnya ke depan lagi, dan bertarung dengan ular itu. Sementara gadis itu memanfaatkan ketidaksiapan ular itu dan berlari langsung menuju pecahan jiwa es, mengambil pecahan jiwa es dan melarikan diri. Ketika Dev melihat tangan gadis itu, dia melompat mundur, berniat melarikan diri dari pertempuran. Dia tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya dengan mengikuti ular ini. Selama Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tidak perlu membunuh ular itu. Tetapi ketika gadis itu mendapatkan pecahan jiwa es, 3 orang tiba-tiba muncul dan langsung menghentikan gadis itu, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Gadis itu tertegun, memegang erat pecahan jiwa es di tangannya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dev juga tidak menyangka ada seseorang yang sedang menyergap di dekatnya dan ingin pergi untuk membantu gadis itu, tetapi dihadang oleh ular itu. Sialan, kamu binatang kecil, aku ingin melepaskanmu, tapi kamu masih kuat. Dev mengumpat dengan marah dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Beberapa sinar cahaya pedang menuju ke arah ular seperti bintang jatuh. Ular naga itu meraung dan mencoba menghindari sinar pedang ini, tapi sudah terlambat. Beberapa sinar cahaya pedang menembus tubuh ular itu, langsung memotong ular itu menjadi beberapa bagian, dan pil binatang putih perlahan melayang ke udara. Dev mengulurkan tangannya, menyingkirkan pil binatang itu, lalu berjalan ke sisi gadis itu. Gadis dan 3 orang yang muncul memandang Dev dengan heran, mereka tidak menyangka Dev akan membunuh ular itu begitu cepat. Pembudidaya Fusion Realm kelas 2 yang kecil dapat dengan mudah membunuh ular naga ini. Tampaknya dia bersembunyi dengan baik. Seorang pria jangkung dengan penutup mata di mata kirinya memandang Dev dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan kami? Apakah kamu sudah lama menyergap di sini?" Dev bertanya dengan dingin kepada ketiga orang itu. "Iya, kami sudah lama berada di sini, dan kami bertiga adalah orang pertama yang menemukan pecahan jiwa es ini," kata pria bermata satu. "Sejak kamu menemukannya, kenapa kamu tidak mengambil pecahan jiwa es itu? Jangan bilang padaku bahwa kalian bertiga biksu di alam fusion tingkat kelima tidak bisa mengalahkan ular naga pelindung." Dev bertanya dengan dingin. "Tentu saja kami dapat mengambil pecahan jiwa es, tapi kami tetap ingin menggunakan pecahan jiwa es untuk memancing. Bukankah aku menangkapmu di sini? Sekarang kita tidak hanya harus mengambil pecahan jiwa es, tapi kita juga harus menyerahkan barang-barangmu." Pria bermata satu itu tersenyum dingin. "Hanya kalian bertiga, aku khawatir kamu tidak bisa menghentikan kami." Dev tidak terpengaruh dan berkata dengan tenang. "Tidak bisa menghentikannya." Pria bermata satu itu tersenyum, lalu mengeluarkan pelat formasi dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Dis Arai mulai berputar, langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tirai cahaya turun, langsung mengelilingi Dev. Dis Arai telah digunakan. Bukankah ini sangat mahal? Dev melihat formasi di depannya dan tidak bisa menahan senyum. Dibandingkan dengan pecahan jiwa es, Dis Arai ini bukan apa-apa. Pria bermata satu itu tersenyum, lalu memandang gadis itu dan mengulurkan tangannya, "Serahkan pecahan jiwa es dan barang-barang yang kamu bawa. Serahkan semuanya, jika tidak kamu akan mati." Gadis itu memandang 3 orang di depannya dengan dingin. Sekarang Dev dikendalikan oleh formasi, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan Dev, jadi dia berkata kepada mereka bertiga, "Kamu sangat berani, dan tidakkah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyerangku di ujung utara, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." "Hahaha, bukankah kamu Gao Qilan, wanita tertua dari keluarga Gao? Jangan mengira kami tidak tahu, tapi jangan bayangkan keluarga Gao terlalu kuat. Jika kamu menyerahkan pecahan jiwa es sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu. Jika kamu berani melawan, maka aku akan membunuhmu, tetapi dengan semangat membunuhmu, kami bertiga akan menikmatinya." Mata pria bermata satu itu dipenuhi kilauan. Bab 2870, Takut. Saat Gao Qilan melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Apakah kamu dari keluarga Gao?" Dev menatap Gao Qilan dengan heran. Gao Qilan mengangguk, "Ya, tapi sayang sekali keluarga Gao tidak bisa menyelamatkanku sekarang." Gao Qilan tampak mencela diri sendiri, dia tidak menyangka reputasi keluarga Gao tidak sebesar yang dia kira. Lagi pula, Gao Qilan jarang berkeliaran di luar, dan dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. "Keluarga Gao tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku bisa, tapi kamu harus berjanji padaku untuk memberiku semua pecahan jiwa es." Dev dengan tenang mengikuti Gao Qilan dalam formasi.
Gao Qilan tertegun dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dev jelas tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Hahanak, apa kamu bodoh? Kamu terjebak dalam formasi dan akan segera mati. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Aku akan menghancurkanmu sampai mati dalam formasi sekarang dan mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyelamatkannya. Setelah pria bermata satu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan formasi untuk mulai menyusut, dan tirai tipis mendekat ke arah Dev. Dev melihat ke arah tirai tipis yang terus-menerus ditekan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Formasi rusak ini mencoba menjebakku. Aku ingin keluar, tapi bahkan formasi yang kuat pun tidak bisa mencoba menjebakku. Dev mencibir, lalu cahaya putih menyala di telapak tangannya, lalu dia bertepuk tangan dan membentur tirai tipis. Dengan serangan telapak tangan ini, tirai cahaya formasi yang semula terkompresi langsung hancur seperti kaca, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Ini. Pria bermata satu itu kaget saat melihat pelat formasi yang dibelinya dengan banyak uang dipatahkan oleh telapak tangan Dev. Dua orang lainnya juga memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Jelas sekali, Dev memecahkan formasi dengan begitu mudahnya. Dia pasti seorang master formasi tingkat lanjut, jadi dia bisa mematahkan formasi dengan begitu mudah. Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah seorang penyihir arai. Pria bermata satu itu mengerutkan kening dan berkata, saya lebih dari sekedar ahli formasi. Saya tahu banyak hal. Karena Anda ingin menggunakan formasi untuk menjebak saya, maka saya akan membiarkan Anda merasakan formasi ini. Setelah Dev selesai berbicara, jari-jarinya mulai mencubit dengan cepat, dan sinar cahaya jatuh dari langit, langsung mengelilingi pria bermata satu itu. Ketika pria itu melihat ini, dia buru-buru melambaikan senjata di tangannya dan menebas ke arah formasi. Tapi begitu dia menyentuh tepi formasi, dia terlempar oleh kekuatan yang sangat besar, dan kemudian api keluar dari formasi. Ah! Pria bermata satu itu mulai berteriak putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev sebenarnya adalah master formasi tingkat lanjut. Ketika dua orang lainnya melihat pria seperti itu, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Dev melihat kedua orang yang melarikan diri, tetapi tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu formasi perlahan menghilang, dan apinya perlahan padam. Jika ketiga orang ini menyerang Dev bersama-sama, Dev mungkin bukan lawannya lagi pula. Jika tiga biksu dari alam fusion tingkat kelima bergabung, Dev tidak sepenuhnya yakin. Jadi begitu dia mengambil tindakan, dia menggunakan trik unik, menggunakan formasi untuk menjebak pria bermata satu, dan kemudian membakarnya sampai mati dengan api pamungkas. Bagaimanapun juga, para beku di alam ini sama sekali tidak takut dengan api biasa. Untungnya, dua orang yang tersisa tidak mengenal Ziuo dan tidak melihat niat Dev. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Dev menjara segalanya dari pria bermata satu itu, lalu menoleh ke arah Gao Qilan. Kali ini, Gao Qilan menatap Dev dengan mata penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Dev begitu kuat sehingga dia bahkan mengabaikan tiga biksu fusion realem tingkat 5. Sekarang kamu aman, berikan aku pecahan jiwa es. Dev mengulurkan tangannya ke arah Gao Qilan dan berkata. Gao Qilan sedikit ragu-ragu, lagi pula, pecahan jiwa es ini adalah harta karun, dan tidak ada orang yang mendapatkannya yang mau menyerahkannya dengan mudah. Bab 2871, Orang yang Spesial. Melihat keraguan-raguan Gao Qilan, Dev tersenyum dingin dan berkata, saya bukan seorang pria sejati. Jika Anda tidak menyerahkan pecahan jiwa es, saya bisa langsung mengambilnya. Jika Anda tidak mendapatkan pecahan jiwa es, Anda mungkin masih mendapatkannya. Jadi dia kehilangan tubuhnya. Mendengar perkataan Dev, wajah Gao Qilan menjadi sangat jelek, dan akhirnya dengan enggan menyerahkan pecahan jiwa es itu kepada Dev. Hanya saja setelah Dev mengambil pecahan jiwa es, dia tiba-tiba memecahkan pecahan itu dengan paksa. Pecahan jiwa es yang awalnya kecil kini menjadi lebih kecil. Melihat kamu menemukan pecahan jiwa es ini terlebih dahulu, aku memintamu untuk memberiku beberapa. Dev memberikan setengahnya kepada Gao Qilan. Hal ini mengejutkan Gao Qilan, dia tidak menyangka masih ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia. Mereka akan mengembalikan apa yang mereka dapatkan kepada diri mereka sendiri. Bahkan jika Dev tidak memberikannya padanya, Gao Qilan tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuatnya lebih lemah dari Dev. Karena keahliannya tidak sebaik orang lain, dia hanya bisa dibantai, belum lagi Dev yang menyelamatkannya. Kamu adalah orang yang spesial. Gao Qilan mengambil separuh dari pecahan jiwa es dan menghancurkannya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, energi spiritual yang agung mengelilingi Gao Qilan. Teknik transfer jarak jauh Gao Qilan secara langsung menyerap semua energi spiritual. Segera setelah itu, seberkas cahaya naik ke langit dari tubuh Gao Qilan, seperti bola meriam, meledak langsung di udara, melepaskan kembang api yang indah. Ini. Ketika Dev melihat ini, dia terlihat terkejut. Akhirnya sebuah terobosan, kata Gao Qilan dengan semangat. Apakah pecahan jiwa es ini begitu efektif? Hanya benda kecil ini yang memungkinkanmu menerobos. Dan visi terobosanmu sungguh aneh.
Dev berkata dengan heran. Energi spiritual pada pecahan jiwa es ini berbeda dengan dunia surga dan manusia. Daripada menjadi energi spiritual, lebih baik dikatakan bahwa energi spiritual dalam pecahan jiwa es ini adalah energi peri. Alasan mengapa benua ini sekarang menjadi tempat yang sangat dingin adalah karena bertahun-tahun yang lalu, sepotong jiwa es jatuh dari surga. Akhirnya, jiwa es itu meledak dan pecahannya tersebar di seluruh benua ini, sehingga terbentuklah seperti itu. Tempat yang sangat dingin. Dan energi yang terkandung dalam pecahan jiwa es ini seharusnya adalah energi abadi dari surga, tapi tidak ada yang tahu apa itu energi abadi, itu hanya tebakan. Gao Qilan mengikuti Dev dan menceritakan asal-usul pecahan jiwa es. Tampaknya Gao Qilan memiliki kepercayaan tertentu pada Dev, jadi dia mengatakan ini padanya. Setelah Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu seperti Sun Wukong yang menekan tungku alkimia Taisang Laojun dan menyebabkan batu bata jatuh, membentuk gunung api. Tapi saya tidak tahu mengapa jiwa es ini jatuh. Berapa banyak hal baik yang kamu temukan? Dev tidak menyangka bahwa di tempat yang sangat dingin ini, selain harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, ada juga hal-hal baik seperti pecahan jiwa es. Tampaknya perjalanan ini sangat berharga. Menurutmu apakah pecahan jiwa es ini begitu mudah ditemukan? Benua ini mencakup wilayah yang sangat luas, dan pecahan jiwa es tersebut sangat kecil, dan tidak menampakkan nafas sedikitpun. Mereka hanya dapat ditemukan dengan mata telanjang, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Fragmen jiwa es hari ini adalah yang pertama saya temukan. Dulu, saya hanya bisa tinggal di rumah, dan kakak laki-laki saya tidak mengizinkan saya keluar. Kata Gao Qilan. Lalu siapa kamu, Gao Qiji? Dev memikirkan Gao Qiji yang dipukuli olehnya di atas ring, jadi dia bertanya. Itu saudaraku, bagaimana kamu mengenalnya? Gao Qilan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, aku melihatnya di Kabupaten Jialing, kata Dev. Ah, mereka pergi ke Kabupaten Jialing. Pantas saja aku tidak bisa melihat dia dan saudara laki-lakiku yang kedua di rumah selama periode ini. Mereka diam-diam pergi ke Kabupaten Jialing untuk bermain. Saya pasti akan menyelesaikan masalah dengan mereka ketika saya sampai di rumah. Kamu harus segera menyerap pecahan jiwa es ini. Itu adalah bom waktu di tanganmu. Seseorang mungkin akan merebutnya. Gao Qilan memperingatkan Dev. Bab 2872, jangan mempermalukan dia. Dev mengangguk, dengan lembut menghancurkan pecahan jiwa es, dan nafas langsung memasuki tubuh Dev. Nafas ini jelas jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual. Hanya dalam beberapa menit, Dev sepenuhnya menyempurnakan aura ini. Kamu akan segera mencapai puncak level kedua. Apakah ini benar-benar energi abadi? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Aura dalam pecahan jiwa es ini benar-benar terlalu kuat. Potongan sekecil itu sebenarnya mengandung energi yang sangat besar. Jika dia menemukan semua pecahan jiwa es, bukankah kekuatannya sendiri akan terlampaui? Beberapa alam. Hanya saja pecahan jiwa es tersebut tidak memiliki aura yang bocor, dan tidak ada cara untuk merasakannya dengan kesadaran spiritual. Jika hanya mengandalkan mata telanjang untuk menemukannya, benua putih yang luas ini akan lebih sulit daripada menemukan jarum di dalamnya. Tumpukan jerami. Saat Dev selesai menyerap pecahan jiwa es, Wagang dan yang lainnya sudah mencarinya. Ketika Liu Ruyan melihat Dev mengobrol dan tertawa dengan seorang gadis, dia berjalan dengan sedikit cemburu. Dev, siapa gadis ini? Liu Ruyan bertanya. Ini Gao Qilan, wanita tertua dari keluarga Gao. Baru saja. Dev hendak menjelaskan. Ketika Wagon dan yang lainnya melihat Gao Qilan, mereka langsung merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka semua mengeluarkan senjatanya dan mengepung Gao Qilan. Ketika Gao Qilan melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan bingung, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu dari keluarga Gao? Watan bertanya. Tidak buruk, Gao Qilan mengangguk. Karena dia anggota keluarga Gao, dia adalah musuh kita. Wat tampak marah. Siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bagaimana aku bisa menjadi musuh? Gao Qilan bingung, dia sama sekali tidak mengenal Wagon dan yang lainnya. Dia jarang keluar, dan dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam banyak urusan keluarga Gao. Jadi Gao Qilan tidak tahu apa-apa tentang keluarga Gao dan klan pemurnian kuno. Faktanya, Watan juga tidak mengenal Gao Qilan, tapi setelah mendengarkan perkataan Dev, dia mengepung Gao Qilan. Kami adalah anggota klan pemurnian kuno. Anda, keluarga Gao, telah mengambil alih wilayah kami dan merampas sumber daya kami. Anda adalah musuh kami. Kata Wagon dengan marah. Orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno. Gao Qilan sedikit mengernyit. Aku pernah mendengar tentangmu, klan pemurnian tubuh kuno, tapi kapan keluarga Gao kami merampok sumber dayamu? Kapan kami menduduki wilayahmu? Menurutku kamu adalah hanya pemfitnah. Jangan mengira aku takut padamu karena jumlahmu banyak. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, kamu tidak akan cukup untuk membuatku bertarung. Gao Qilan baru saja menembus alam fusion tingkat 6, bahkan jika Watan dan yang lainnya bergabung, mereka memang bukan tandingan Gao Qilan. Watan, oke. Keluhan antara klan pemurnian tubuh kunomu dan keluarga Gao belum tentu berhubungan dengan setiap keluarga Gao.
Jelas Nona Gao tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Gao. Jangan mempermalukannya, kata Dev saat ini. Wagong memandang Dev dan tahu bahwa tanpa bantuan Dev, hanya beberapa dari mereka dari klan pemurnian tubuh kuno yang tidak akan menjadi lawan Gao Qilan, jadi dia mengangguk dan menyingkir. Nona Gao, ayo pergi, kita sedang dalam perjalanan. Dev berkata pada Gao Qilan. Gao Qilan menatap Dev, lalu berbalik dan pergi. Dev dan yang lainnya juga memulai perjalanan mereka. Wagong, klan pemurni tubuh kunomu telah tinggal di ujung utara sejauh ini untuk waktu yang lama. Tahukah kamu tentang pecahan jiwa es? Dev bertanya pada toples itu. Tentu saja aku tahu. Fragmen jiwa es adalah harta karun langka di ujung utara. Hanya saja benda ini hanya bisa ditemukan tapi tidak bisa dicari. Saya telah tinggal di Far North selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihatnya. Mengapa Tuan Dev bertanya tentang pecahan jiwa es ini? Wagong penasaran, bagaimana Dev tahu tentang pecahan jiwa es? Bab 2873, anjing tidak bisa mengubah makanannya. Bagaimanapun, pecahan jiwa es ini adalah keistimewaan dari tempat yang sangat dingin di ujung utara ini dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hanya orang-orang yang telah tinggal di sini sepanjang tahun yang akan mengetahui keberadaan pecahan jiwa es. Kami baru saja mendapat pecahan jiwa es, tapi seseorang mencoba merebutnya di tengah jalan, tapi aku membunuh salah satu dari mereka. Dev menjelaskan. Saat ini, Wagong melihat mayat terbakar tidak jauh dari situ. Dev, pecahan jiwa es apa ini? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikabarkan bahwa pecahan jiwa es adalah. Wagong berbicara kali ini, dan penjelasannya hampir sama persis dengan apa yang dikatakan Gao Qilan, sepertinya Gao Qilan tidak menipu Dev. Saya tidak menyangka tempat yang dingin dan tandus seperti itu akan memiliki harta karun sebesar itu. Dev, tolong keluarkan dan tunjukkan padaku seperti apa pecahan jiwa es ini. Liu Ruyan mau tidak mau berkata. Fragmen jiwa es telah aku serap dan telah lama hilang. Dev berkata dengan canggung. Ketika Liu Ruyan melihat ini, dia hanya bisa mengerutkan bibirnya, dan kemudian semua orang mulai melanjutkan perjalanan mereka. Baru setelah hari gelap mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Di tanah dingin jauh di utara ini, terdapat sebuah rumah bangsawan seluas puluhan hektar. Di tempat seperti ini, keluarga yang memiliki rumah seperti itu pasti sangat berkuasa. Ini adalah keluarga Gao. Ratusan anggota keluarga Gao tinggal di manor ini, dan ada banyak penjaga dan formasi pelindung di sekitar manor. Mungkin untuk mencegah serangan monster, atau mungkin untuk mencegah serangan orang lain. Gao Qilan diam-diam kembali ke keluarga Gao. Bagaimanapun, dia lari diam-diam. Jika kakak tertuanya Gao Qiqiang mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Wanita tertua telah kembali. Kedua penjaga yang menjaga pintu melihat Gao Qilan dan buru-buru menyapa. Kalian berdua tidak melaporkanku, kan? Gao Qilan memandang kedua penjaga itu dan bertanya. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Kedua penjaga itu melambaikan tangan mereka berulang kali. Lebih baik kalian tahu apa yang menarik. Aku akan membawakanmu beberapa hal bagus dari luar saat aku punya kesempatan. Setelah Gao Qilan selesai berbicara, dia masuk ke rumah keluarga Gao sambil tersenyum. Gao Qilan awalnya ingin menyelinap kembali ke kamarnya pada malam hari, tapi dia bertemu dua orang. Tuan muda kedua akan bersenang-senang lagi hari ini. Dua gadis kecil yang kami tangkap sungguh menarik. Tidak, saya melihat mata tuan muda kedua terbuka lebar. Saya hanya tidak tahu apakah tuan muda kedua sudah selesai. Bisakah kita mencobanya juga? Saya sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Keduanya berjalan dan mengobrol tanpa memperhatikan Gao Qilan di samping mereka. Ketika Gao Qilan mendengar percakapan keduanya, dia langsung mengerutkan kening, menghentikan mereka berdua dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah saudara laki-laki kedua saya menangkap seorang wanita lagi? Ketika mereka berdua melihat Gao Qilan, mereka tertegun dan melambaikan tangan berulang kali. Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang itu sepertinya sangat takut pada Gao Qilan, mereka terus melambaikan tangan. Katakan sejujurnya, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Mata Gao Qilan membelalak dan dia berkata. Tiba-tiba tubuh mereka bergetar, dan mereka buru-buru berkata, Nona, tuan muda kedua memang telah menangkap dua gadis. Mereka sekarang berada di penjara bawah tanah. Tuan muda kedua juga ada di sana. Diperkirakan kedua gadis itu telah diperankan oleh tuan muda kedua sekarang. Kakak kedua, orang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Ketika Gao Qilan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia bergegas menuju ruang bawah tanah. Saat ini, Huo Feng dan Yu Jiameng dikurung di ruang bawah tanah, dan kemampuan mereka ditekan, sama seperti orang biasa. Mata Gao Qisheng bersinar merah saat ini, dan dia berjalan menuju Huo Feng dan Yu Jiameng selangkah demi selangkah. Jangan datang, jangan datang. Yu Jiameng dan Huo Feng berpelukan, meringkuk di sudut. Hahaha, berhentilah melawan. Selama kalian berdua melayaniku dengan baik, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Gao Qisheng tertawa keras. Bab 2874,
sangat tidak tahu malu. Yu Jiameng dan Huo Feng saat ini seperti anak domba, mereka hanya bisa melihat Gao Qisheng berjalan ke arah mereka dengan cibiran di wajahnya. Huo Feng, kita tidak boleh membiarkan binatang ini menajiskan kita, bahkan jika kita mati. Kata Yu Jiameng, dan benar-benar menggigit lidahnya. Dia berencana untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri, bahkan jika dia mati, Gao Qisheng pasti tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Huo Feng mengangguk, dan tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Huo Feng tidak ingin hidup lagi. Tubuhnya milik Dev. Tidak ada orang yang bisa menyentuhnya kecuali Dev. Huo Feng tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyesali Dev, jadi dia lebih baik mati. Gao Qisheng sangat marah saat melihat Huo Feng dan Yu Jiameng menggigit lidah mereka dan melakukan bunuh diri. Dia tidak mengerti mengapa kedua wanita ini begitu setia. Apakah kesucian lebih penting daripada kehidupan? Bahkan jika kalian berdua menggigit lidahmu dan bunuh diri, aku akan tetap merasuki tubuh kalian. Bahkan jika kalian mati, aku tidak akan melepaskan tubuh kalian. Mata Gao Qisheng penuh amarah. Tidak peduli apakah Huo Feng dan Yu Jiameng hidup atau mati, dia tidak akan pernah membiarkan kedua wanita itu pergi. Gao Qisheng meraung dan bergegas menuju mereka berdua. Tapi saat ini, pintu sel tiba-tiba dibuka dengan keras. Suara keras itu mengejutkan Gao Qisheng dan dia segera menoleh ke belakang. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat tidak tahu malu. Gao Qilan memandang Huo Feng dan Yu Jiameng yang meringkuk di sudut, dan segera meraung ke arah Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng melihat Gao Qilan, dia menjadi tenang dan berkata, "Adik, jangan pedulikan urusanku. Keluar dari sini. Aku tidak akan pergi. Selama aku di sini, kamu tidak bisa menindas mereka berdua." Gao Qilan bergegas ke depan Huo Feng dan Yu Jiameng, menghalangi dua orang di belakangnya. "Xiaolan, sudah kubilang, jangan khawatirkan urusanku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Gao Qisheng marah dan membentak Gao Qilan. "Bahkan jika kamu melakukannya, aku tidak akan melihatmu menyakiti kedua gadis ini. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memberitahu kakak laki-lakiku." Gao Qilan memindahkan Gao Qiqiang, kepala keluarga Gao, keluar. Mendengar ini, Gao Qisheng langsung pingsan. Gao Qiqiang tidak tahu tentang fakta bahwa dia memaksa wanita dari keluarga baik-baik, jika tidak, dia tidak akan mengizinkannya melakukan ini. "Adik perempuan, aku sudah sangat tua, apa salahnya mencari beberapa wanita? Menurutmu mengapa kamu menentangku?" Gao Qisheng mulai mengikuti Gao Qilan dan membujuknya. "Kakak kedua, kamu lebih tua, dan kamu dapat memberitahu media bahwa kamu akan menikahi seorang wanita. Dengan kekuatan keluarga Gao kami, apakah kami masih takut kamu tidak dapat menikahi seorang istri? Kamu menyerang dua gadis lugu. Apa yang kamu lakukan? Sungguh tidak tahu malu." Gao Qilan memelototi Gao Qisheng. Melihat ekspresi marah Gao Qilan, Gao Qisheng akhirnya menghela nafas tak berdaya, berbalik dan pergi. Setelah Gao Qisheng pergi, Gao Qilan menoleh untuk melihat ke arah Huo Feng dan Yu Jiameng dan berkata, "Jangan takut, kalian berdua." "Tidak apa-apa. Terima kasih." Huo Feng dan Yu Jiameng berterima kasih kepada Gao Qilan. "Terima kasih atas apa yang aku lakukan. Jika bukan karena saudara keduaku, kamu tidak akan seperti ini. Kalian ikut denganku dan tinggal di mansionku untuk sementara waktu, agar kakak keduaku tidak berani main-main." Kata Gao Qilan sambil membawa Huo Feng dan Yu Jiameng keluar dari penjara bawah tanah. Namun ketika dia sampai di pintu, dua penjaga menghentikannya. "Nona, Tuan muda kedua telah berbicara dan tidak akan membiarkan kedua wanita ini meninggalkan ruang bawah tanah." Salah satu penjaga berkata dengan nada sangat malu. "Keluar dari sini," kata Gao Qilan dingin. "Nona, jangan mempersulit kami, kalau tidak tuan muda kedua akan membunuh kami." Penjaga itu tampak sedih. "Kakak kedua bisa membunuhmu, tapi aku tidak bisa," kata Gao Qilan, dan langsung menempelkan pedangnya ke leher penjaga itu. Pada saat ini, kedua penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan dan tidak lagi berani menghentikannya. Gao Qilan membawa pergi Huo Feng dan Yu Jiameng. Bab 2875, Hidup dan Mati. Itu keterlaluan. Setelah Gao Qisheng mengetahui bahwa dia akhirnya menangkap dua wanita dan dibawa pergi oleh Gao Qilan, dia sangat marah hingga dia menghancurkan mereka di rumahnya. "Tuan muda kedua, tuan rumah telah memintamu untuk datang." Saat ini, seorang pelayan keluarga Gao datang dan berkata, "Apa yang kakakku ingin aku lakukan?" Gao Qisheng bertanya. "Aku tidak tahu tentang itu, tapi kepala keluarga memintamu untuk segera datang." Pelayan itu menggelengkan kepalanya. "Oke, saya mengerti," Gao Qisheng mengangguk. Meskipun Gao Qisheng nakal dan bernafsu terhadap wanita, dia selalu menuruti kakak laki-lakinya. Saudara laki-laki dan perempuan tidak memiliki orang tua sejak mereka masih kecil, dan Gao Qiqianglah yang membesarkan mereka, jadi semua saudara laki-laki dan perempuan menghormati saudara laki-laki tertua ini. Gao Qisheng menenangkan diri dan kemudian berjalan cepat menuju ruang pertemuan keluarga Gao. Ketika Gao Qisheng tiba di aula pertemuan, dia melihat beberapa tetua keluarga Gao ada di sana, dan Gao Qiji juga ada di sana.
Dan Gao Qiqiang yang duduk di posisi pertama, wajahnya terlihat sangat jelek. Pada saat ini, Gao Qisheng mulai bergumam di dalam hatinya. Dia takut dialah yang bertanggung jawab menangkap wanita itu, dan kakak laki-lakinya tidak akan mengetahuinya. Oke, Xiao Zheng juga ada di sini. Mari kita bicara tentang perubahan terkini di Far North. Setelah Gao Qiqiang melihat Gao Qisheng datang, dia berkata, Tuan, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki dalam beberapa hari terakhir. Tiba-tiba ada banyak orang di ujung utara kita. Orang-orang ini semua datang untuk mencari harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Dan banyak orang menginginkan peta harta karun dan bahkan kunci untuk membuka harta karun itu. Saya tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkannya. The Great Elder berdiri untuk melapor. Tuan, karena harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno tiba-tiba diketahui banyak orang, para pembudidaya iblis kita di ujung utara juga menjadi lebih aktif akhir-akhir ini, dan mereka mungkin sedang mencari harta karun itu. Selain itu, dengan masuknya semakin banyak orang dari utara jauh, pecahan jiwa es mulai ditemukan. Sesepuh lainnya berdiri dan berkata. Mendengar ini, wajah Gao Qiqiang menjadi semakin jelek. Awalnya, di ujung utara ini, keluarga Gao kami adalah satu-satunya. Kami punya waktu untuk perlahan-lahan mencari pecahan jiwa es, menemukan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, dan bahkan perlahan-lahan melahap klan pemurnian tubuh kuno. Tapi tiba-tiba berita tentang harta karun itu bocor dan pecahan jiwa es ditemukan. Tampaknya pola ujung utara kita akan berubah. Kita perlu memikirkan tindakan balasan. Xiao Zheng, selama periode ini, mohon ajak lebih banyak orang untuk berpindah-pindah, dan perhatikan baik-baik mereka yang datang ke ujung utara. Jika ada berita tentang pecahan atau harta karun jiwa es, Anda harus melaporkannya kembali secepatnya. Jangan lakukan itu secara pribadi. Tindakan. Kamu sudah tidak muda lagi. Jangan fokus pada wanita sepanjang hari. Aku khawatir ini saatnya untuk kelangsungan hidup keluarga Gao kita sekarang. Gao Qiqiang berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apa yang kamu katakan terlalu serius. Orang-orang itu datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan mencari harta karun. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak dapat menemukannya lalu pergi. Siapa yang akan tinggal di tempat dingin ini? Gao Qisheng berkata dengan acuh tak acuh. Tahukah kamu, kali ini berita harta karun bocor, dan ada banyak orang yang memegang peta harta karun dan kunci harta karun. Jelas ada yang sengaja membocorkan informasi tersebut. Bahkan jika orang-orang ini pergi, tahukah Anda berapa banyak penggarap setan yang bersembunyi di ujung utara ini? Para penggarap setan ini telah mengisi ulang energi mereka selama bertahun-tahun, siapa yang tahu seberapa kuat mereka sekarang? Taati saja aku dengan jujur dan jangan membuat masalah untukku, tahu? Gao Qiqiang memarahi Gao Qisheng. Aku tahu. Gao Qisheng menundukkan kepalanya. Oke, bergembiralah. Masa depan keluarga Gao kita bergantung pada saat ini. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang pergi. Bersambung.